and I'm riding through the back like I must have on a beat so deep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nuraini dengan NIM 6670230045 dari jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau disingkat FISIP. Jadi di sini teman-teman, aku mau ngebahas mengenai materi UTS aku di MK mata kuliah Ketahanan Pangan. Pernah kebayang gak sih teman-teman, makanan yang kita anggap aman ternyata terkontaminasi zat radioaktif? Seperti di film-film fiksi kan teman-teman. Tapi pada nyatanya teman-teman, kejadian ini pernah terjadi di Indonesia. Bahkan beberapa bulan kemarin, tepatnya pada bulan Agustus tahun 2025. Kasus ekspor Indonesia yang ditolak karena terdeteksi cesium-137 yang ditemukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan milik Amerika Serikat, yaitu FDA, membuat satu pertanyaan yang besar teman-teman. Seberapa aman sih pangan di Indonesia? Masa baru ketahuan ketika FDA ekspor luar negeri? Berarti itu memunculkan satu bola liar bahwa pengawasan pangan di Indonesia itu sangat minim teman-teman. Kalau kita ngomongin keamanan pangan teman-teman, biasanya orang itu cuman fokus cukup atau enggak makanannya. Tapi ada satu dimensi yang orang-orang itu luput, yaitu pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan itu bukan cuma soal tersedianya makanan, tapi apakah makanan itu aman dikonsumsi, bergizi, dan tidak membahayakan kesehatan. Artinya apa teman-teman? Artinya kualitas pangan itu menjadi kunci. Di sini keamanan pangan itu mencakup bebas dari kontaminasi biologis, kontaminasi kimia, dan kontaminasi fisik. Dari sinilah teman-teman, kita bisa mulai melihat bahwa isu keamanan pangan itu bukan cuma soal urusan pertanian atau nelayan, bahkan sudah nyambung ke urusan industri, lingkungan, bahkan tata ruang. Nah, sekarang kita masuk ke kasusnya. Pada tanggal 19 Agustus tahun 2025 kemarin, Food and Drug Amerika yaitu FDA menemukan adanya kontaminasi cesium-137 pada udang beku yang berasal dari ekspor wilayah Indonesia, tepatnya kawasan industri modern Cikande di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. CS137 itu merupakan bukan zat sembarangan teman-teman, tapi ini merupakan isotop radioaktif yang biasanya muncul dari aktivitas nuklir atau limbah industri tertentu. Dampaknya apa? Dampaknya kalau masuk ke tubuh manusia dalam jangka panjang, ini dampak di dalam jangka panjang itu bisa meningkatkan risiko kanker dan gangguan kesehatan serius lainnya. Yang bikin kasus ini makin serius adalah sumber radioaktif ini teman-teman, dimana ternyata ini berasal dari limbah peleburan bekas di PT Peter Metal Teknologi atau disingkat PMT yang ada di Cikande tadi, di mana mereka limbahnya itu mencemari lingkungan sekitar yang sama-sama satu lingkungan dengan fasilitas pengolahan pangan. Artinya
ada irisan antara industri non-pangan dan industri pangan yang harusnya mempunyai standar pemisahan yang ketat. Kalau kita lihat dari perspektif teori pemanfaatan pangan, kasus ini jelas menunjukkan kegagalan pada aspek keamanan konsumsi. Karena meskipun pangan sudah tersedia dan bisa diakses, tapi ketika tidak aman, maka fungsi pemanfaatannya gagal total. Lebih jauh lagi, ini juga menunjukkan bahwa ketahanan pangan itu tidak bisa dipisahkan dari tata kelola lingkungan dan industri. Secara normatif, Indonesia sebenarnya sudah punya dasar kebijakan yang cukup kuat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, negara punya kewajiban untuk menjamin pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi masyarakat. Selain itu, ada juga regulasi pengawasan oleh BPOM, kebijakan pengelolaan limbah industri, serta pengawasan zat radioaktif oleh lembaga terkait. Tapi masalahnya bukan di ada atau tidaknya aturan. Masalahnya ada di integrasi kebijakan dan implementasi di lapangan. Karena realitanya kawasan industri masih bercampur tanpa zonasi risiko yang jelas. Pengawasan lintas sektor masih lemah dan deteksi dini seringkali baru terjadi setelah ada kasus. Kalau kita tarik lagi ke teori World Food Summit juga menekankan bahwa ketahanan pangan harus stabil setiap saat, termasuk dalam aspek pemanfaatan. Artinya, pangan harus selalu aman, bukan cuma sesekali. Kasus CS 137 ini justru menunjukkan bahwa stabilitas itu rapuh karena satu kebocoran sistem bisa langsung merusak kepercayaan pasar dan membahayakan kesehatan publik. Dari sini ada beberapa pelajaran penting. Pertama, penataan kawasan industri berbasis risiko. Industri pangan tidak boleh berdampingan langsung dengan industri berpotensi kontaminasi tinggi. Ini bukan sekedar tata ruang, ini soal keamanan konsumsi, teman-teman. Yang kedua, penguatan konsep farm to table safety, yang dimana keamanan pangan harus diawasi dari hulu ke hilir, termasuk faktor eksternal seperti lingkungan industri. Yang ketiga, pengawasan cemaran non-konvensional, di mana radioaktif itu bukan ancaman umum, tapi justru karena itu sering diabaikan, padahal dampaknya sangat serius. Yang keempat, integrasi kebijakan lintas sektor, mulai dari pangan, lingkungan, industri, dan kesehatan. Semua sektor itu tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Dan yang kelima, sistem deteksi dini dalam negeri. Jangan sampai standar keamanan kita bergantung pada temuan negara lain. Artinya kita seakan-akan buta. Kasus cesium 137 pada udang beku itu menjadi pengingat bahwa keamanan pangan bukan cuma soal apa yang kita makan, tapi kita harus memperhatikan bagaimana di balik sistemnya bekerja. Karena pada akhirnya keamanan pangan yang aman itu bukan hanya dari satu sektor saja, tapi dari kolaborasi antara kebijakan yang kuat, pengawasan yang serius, dan tanggung jawab industri yang enggak setengah-setengah, teman-teman. Jadi pertanyaannya, kita mau nunggu kasus berikutnya atau berbenah sekarang?